biasanya beli album rohani atau sekuler, dia akan pergi ke mall. Sampai di mall, kemudian ada toko-toko CD. Setelah itu, toko CD itu menyiapkan apa saudara? Wah, player yang begitu bagus. Ya kan? Setelah itu menyiapkan apa? Headset yang begitu bagus. Wah, anak-anak muda denger, ih keren banget ya lagunya ya. Suaranya juga bagus. Setelah itu nggak jadi beli, CD-nya dibalikin lagi. Nanti besok baru kami kembali ya. Ternyata nggak kembali. Apa yang terjadi saudara? Coba lihat, toko-toko di mall sudah tutup semua saudara. Benar saudara, di Kelapa Gading, di kota Kasablanka, di Jakarta, toko-toko jual CD di mall-mall banyak yang tutup. Nah terus ketika itu tutup ada yang bilang begini, wah industri musik Indonesia kayaknya turun nih sampai banyak yang tutup. Saya bilang tidak saudara, kenapa? Industri musik Indonesia lagi berkembang dengan begitu luar biasa. Buktinya apa? Sekarang ini saudara, trennya sudah beda. Orang tidak jual CD di mall-mall seperti yang ada toko CD dengan player-player yang ada. Tetapi orang jual CD di mana saudara yang sekuler? Di tempat jual ayam goreng. Pernah nggak beli Kentucky terus ditawarin CD? Pernah nggak saudara? Pernah kan saudara kan? Loh, saudara tahu ada 400 lebih gerai KFC di Jabodetabek saudara. Dan penjualan album itu bisa 50 ribu, 100 ribu album. Sekuler ini bukan rohani ya, sekuler. Nah penjualnya jauh lebih banyak daripada jual di mall-mall. Pertanyaannya saudara, kalau orang kaku, dia bisa nggak lihat peluang itu? Saya mau tanya. Tidak bisa lihat. Apa yang terjadi yang dia bilang? Gak mungkin bisa jual album di tempat jual ayam goreng. Itu pikiran orang kaku. Betul? Tetapi pikiran anak-anak Tuhan yang kreatif seperti saudara dan saya, kita melihat begitu banyak peluang yang Tuhan sudah siapkan. Amin. Itu contoh. Contoh yang berikutnya lagi saudara. Anak saya yang pertama 19 tahun, kalau dia lapar malam-malam, biasanya kan bingung mau keluar cari makan. Sekarang udah enggak. Dia ambil handphone, terus dia ketik-ketik begini, Gojek martabak datang saudara. Terus martabak datang di foto, upload media sosial, orang lapar semua malam-malam kan. Saudara lihat, itu peluang gak? Dulu kan gak ada orang sistem begini kan. Gak usah bilang begitu, beli soft drink saudara. Beli Coca-Cola, Sprite, apa segala macam, bisa gak pakai aplikasi sekarang? Bisa, itu peluang gak saudara? Peluang, ada begitu banyak peluang di sekeliling saudara dan saya. Ada banyak orang tidak menyadarinya, kenapa? Karena kaku, benar gak saudara? Hari ini kita jangan jadi orang kaku. Tuhan sudah pilih saudara menjadi orang-orang sukses. Ada, amin. Yuk kita baca dasar ayat firman Tuhan ya saudara. Saya percaya ini pasti jadi berkat. Sama-sama ayat 5 dan 6. Kata Yesus, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, waktu Yesus bertanya begini, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Mereka bilang apa saudara? Tidak ada. Kira-kira dalam pikiran kita bagaimana saudara? Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Begitu bilang tidak ada, Tuhan bisa gak bilang begini? Kalau begitu sekarang kamu buka tanganmu dan terimalah ikan. Set, ikan, set gitu saudara? Enggak. Tapi apa saudara, Tuhan bilang apa tadi? Tebarkan jala. Pertanyaan yang sangat mendasar saudara. Ketika Tuhan tanya adakah makanan, mereka bilang tidak ada. Saya mau bertanya buat saudara, Tuhan siapkan gak? Siapkan, dengan iman katakan siapkan. Terbaik gak? Berapa jumlahnya tadi saudara? 153, ikan besar atau kecil? Besar. Ketahuilah saudara, orang-orang Israel berkata, di Danau Tiberias ada 153 spesies ikan. Berarti Tuhan menyiapkan lengkap gak? Bilang kanan kiri, Tuhan nyiapkan komplit loh, komplit. Lengkap. Pernah tahu ada paket komplit ya, kalau kita beli paket makan paket komplit. Tuhan siapkan komplit, lengkap. Tapi Tuhan punya cara yang kita harus mengerti. Cara Tuhan yang kita harus mengerti. Tuhan bilang tebarkan jala. Apa maksudnya saudara? Mengapa harus tebarkan jala? Menurut saya tujuannya Tuhan adalah supaya murid-murid, saya juga, saudara juga menjadi orang yang rajin. Amin. Kadang-kadang kita begini, Tuhan ayo dong berdoa, Tuhan tolong supaya aku langsung dapat. Tuhan bisa langsung kasih saudara. Saya tidak bilang bahwa tidak bisa, bisa. Tapi kalau hari ini saudara harus bekerja, kadang-kadang ada letih, lakukanlah bagianmu. Karena memang Tuhan menghendaki itu, ada amin. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rajin saudara. Sekarang saya bertanya, mujizat pertama Tuhan lakukan di mana saudara? Pesta perkawinan di Kana. Tuhan mengubah air menjadi air anggur, dalam bahasa asli air menjadi air anggur. Nah saudara,
Di situ ada 6 tempayan. Kemudian 6 tempayan itu Tuhan suruh mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air. Setelah itu Tuhan mengubah air menjadi air anggur. Pertanyaannya, pernah nggak saudara dan saya renungkan, kok Tuhan nggak langsung isi dengan air anggur aja sih? Bisa nggak Tuhan isi dengan air anggur langsung, saudara? Saya mau tanya buat saudara, bisa nggak langsung tempayan diisi dengan air anggur? Tuhan Maha Kuasa, saudara percaya? Tuhan bisa isi langsung dengan air anggur. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Mengapa? Karena Tuhan selalu dalam mujizatnya. Tuhan mengizinkan apa yang manusia bisa lakukan, manusia harus melakukan bagiannya. Dan apa yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan lakukan buat mereka. Indah ya saudara ya. Hari ini saudara, apa yang bisa saudara dan saya lakukan? Bekerja, berbisnis, melayani Tuhan, murid-murid yang masih, anak-anakmu yang masih belajar, mereka harus belajar, sekolah. Kita semua harus melakukan bagian kita, setuju Bapak Ibu? Nah, di dalam kita melakukan bagian kita, kadang-kadang ada masalah enggak saudara? Ada ya, persoalan ada? Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, apa yang saudara dan saya tidak bisa lakukan? Yesus yang menyelesaikan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi orang-orang yang rajin, orang-orang yang luar biasa. Satu contoh lagi ketika Lazarus sudah mati 4 hari saudara. Saudara pasti ingat. Kemudian Yesus minta orang-orang mengantarkan Yesus ke kuburnya Lazarus. Sampai di sana saudara, Yesus minta mereka menyingkirkan batu yang ada di sana. Setelah batu disingkirkan, Yesus berkata apa? Lazarus keluar. Langsung gak dia bangkit saudara? Bangkit. Pertanyaannya saudara, emangnya Tuhan gak bisa nyingkirin batu itu? Bisa gak Tuhan bilang begini, batu menyingkir, Lazarus bangkit, bisa? Bisa. Tapi perhatikan baik, ini hal yang sangat baik untuk kita renungkan. Selalu Tuhan mengizinkan apa yang manusia bisa kerjakan, manusia harus kerjakan. Manusia bisa menyingkirkan batu itu, tapi manusia tidak bisa membangkitkan Lazarus. Tuhan yang bangkitkan Lazarus. Manusia, saudara dan saya, bisa mengerjakan pekerjaan kita. Bekerja di kantor, berbisnis, buka toko, gitu kan saudara? Belajar. Yang tidak bisa kita lakukan adalah membuat satu mujizat supaya toko itu jadi ramai sekali dan lain sebagainya. Tuhan yang akan membantu melakukan itu buat saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, cara Tuhan ini mari kita renungkan sama-sama. Supaya cara itu menjadi berkat buat saudara dan saya. Sama Bapak Ibu, sedikit kesaksian kami. Saya bersyukur pada Tuhan, saya boleh hadir bersama dengan istri dan 3 anak hari ini. Kami melayani Tuhan full time kira-kira 9 tahun mau 10 tahun. Jangan ikut panggilan orang lain, setiap orang panggilannya beda-beda saudara. Ada yang dapat panggilan sebagai orang yang bekerja sambil melayani. Ada yang melayani full time. Ada yang bekerja saja sebagai jemaat tapi dia mendukung pekerjaan Tuhan. Semua panggilan indah. Nah kami saudaraku, saya mulai bekerja sekitar 25-26 tahun yang lalu. Dari seorang yang bekerja staf biasa, sales yang berkeliling kemana-mana. Tuhan bawa pelan-pelan jadi supervisor, senior supervisor, jadi manager, berkarir lagi saudara jadi seorang GM, jadi vice president, terakhir menjadi seorang director. Terus kemudian saudara 9,5 tahun yang lalu saudara, lewat berbagai tanda, akhirnya kami memutuskan untuk tinggalkan pekerjaan dan melayani Tuhan sepenuh waktu, saya dan istri. Waktu itu anak-anak masih kecil saudara, dan kami merasakan dan mengalami saudara yang namanya proses yang begitu luar biasa. Bukan karena Tuhan jahat, bukan. Karena biasanya ada, tiba-tiba enggak ada saudara. Sampai sulit luar biasa. Kami merasakan yang namanya tidak punya uang saudara, enggak punya uang sama sekali. Kami merasakan yang namanya untuk makan saja sulit saudara. Sampai saya ingat kadang kita bisa nyanyi begini saudara. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Anak-anak dengan sukacita biar gak ada makanan ya Indomie seleraku, oke lah. Mengalami juga sulit saudara. Aduh sulit luar biasa. Tapi lewat berjalannya waktu saudara, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Makanya saya selalu bilang buat orang-orang yang sedang dalam kesulitan, kamu jangan pernah mundur. Orang yang bertahan pasti akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Pasti saudara. Kalau manusia berjanji, manusia bisa ingkar janji. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti tepati. Amin Bapak Ibu.
Jalan waktu Tuhan pulihkan. Kemudian saudara kami ada bawa album, buat album rohani yang kami pakai untuk menjadi berkat lewat lagu-lagu buat banyak orang. Tapi dari album itu juga saudara puji Tuhan kami juga diberkati. Hari ini puji Tuhan kami juga ada bawa album terbaru yang didukung oleh sahabat-sahabat saya Jonas Rivano, Asmiranda, Sen Idol dan Nikita. Dan ini belum rilis, harusnya rilis bulan Juli, tapi puji Tuhan kami dapat kesempatan boleh bawa nanti setelah pulang selesai ibadah. Saudara kalau ingin untuk mendukung pekerjaan Tuhan ada di counter belakang saudara. Nah saudaraku yang terkasih, singkat cerita, kalau kami bawa album ini kan ya juga terbatas saudara. Tahun lalu saudara, saya ditawari kembali bekerja, ada 2 tawaran, yang satu dari luar negeri, yang satu dari Indonesia, Jakarta. Untuk kembali bekerja menjadi seorang CEO, menjadi seorang presiden director, dan dikasih fasilitas begitu luar biasa, dikasih segala macam yang luar biasa. Jujur, saya harus jujur sebagai manusia. Saya goyah saudara, wah lumayan juga nih kalau saya ambil. Lumayan juga nih saya kalau ambil dapat segini banyak. Tapi Tuhan pakai istri saya, jadi pendamping itu penting, amin. Dia Tuhan pakai untuk menyampaikan buat saya, Tuhan sudah menyertai kita lewatin banyak hal sampai hari ini. Maka Tuhan yang sama pasti menyertai kita ke depan dengan luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, kalau tadi saya bilang ada begitu banyak masalah yang saudara dan saya sudah lewati. Engkau dan saya harus punya iman bahwa kalau dulu saja Tuhan tolong kita, masa sekarang Tuhan gak tolong kita? Betul Bapak Ibu? Masa besok Tuhan gak tolong kita? Makanya hari ini kalau engkau datang dengan masalah, saya percaya engkau pulang dengan jalan keluar. Karena Tuhan tetap memberikan pertolongan buat engkau dan saya, amin. Nah itu saudara, jujur sebagai manusia kadang-kadang, iya ya kalau saya bawa album juga ini jadi berkat sih. Tapi masa saya mau jual sampai 10.000, 20.000 album itu juga tidak sebanding kalau saya menjadi seorang presiden director. Tapi kembali lagi saudara, kalau kita hitung-hitungan itu tidak baik. Akhirnya kita belajar untuk apa? Setia dengan panggilan yang Tuhan sudah percayakan. Kalau saudara sebagai seorang yang pengusaha, ya setialah dengan menjadi seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Saudara sebagai seorang profesional, setialah menjadi seorang profesional yang takut akan Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, karena saya percaya apa yang saudara lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tadi dikatakan, tebarkan jalan di sebelah mana saudara tadi ayatnya? Kanan. Saudara kalau bilang kanan ini bicara soal berkat terbaik. Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa. Yakub punya anak kesayangan namanya Benyamin. Betul saudara? Ben-Amin, anak tangan kanan, berkat terbaik. Tuhan selalu memberikan berkat buat saudara dan saya adalah berkat yang terbaik. Yang kedua saudara, waktu saya renungan tentang ini, Tuhan kasih satu pengertian begini, Petrus ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Petrus bukan hanya di bilangan murid 12 murid, tapi juga di bilangan murid 3 murid. Betul gak Bapak Ibu? Waktu Tuhan dimuliakan di atas gunung, dia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, ya kan? Waktu tiba di Getsemani dengan 11 murid karena Yudas sedang transaksi, 8 tunggu di pintu, 3 bawa masuk, Petrus, Yakobus, Yohanes, sangat dekat. Tuhan sedang memberikan satu pengertian buat Petrus bahwa engkau gak boleh kaku. Mungkin kalau Petrus sering lihat ke kiri, ya sekali-sekali lihat kanan juga dong. Begitu maksudnya mungkin ya Bapak Ibu ya. Artinya saudara dan saya, engkau jangan kaku. Engkau dan saya harus lihat bahwa ada banyak peluang yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat engkau dan saya. Amin. Jadi yang kedua, untuk mengalami kesuksesan yang luar biasa, jangan kaku. Dan yang terakhir saudara, kita akan sama-sama lihat. Ini ada gambar Monas, ciri khas dari Jakarta. Kita baca dulu sama-sama. Temukan ciri khas dan kelebihan. Kemudian setiap tempat punya ciri khas. Kalau Pantai Losari ada di mana saudara? Makassar. Jembatan Ampera ada di Palembang saudara. Monas ada di Jakarta. Setiap tempat punya ciri khas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan yang terakhir supaya kita tahu juga bahwa Tuhan memberikan satu contoh yang luar biasa. Ketika mereka tiba, mereka melihat, garis bawahi dulu api arang, dan di atasnya, sampai di situ saja saudara, ikan dan roti. Saudara, saya bertanya dan diskusi dengan beberapa teman-teman Israel waktu saya ada di sana. Roti yang Tuhan bawa itu adalah tanda kedua. Selain tadi 153, tanda kedua yang Tuhan mau tunjukkan buat murid-murid. Ciri khasnya Tuhan itu kan pecah-pecah roti, makan roti sama-sama. Betul Bapak Ibu Saudara? Ini tanda yang kedua. Saya diberkati sekali. Kalau Tuhan kasih ciri khas seperti itu, berarti Tuhan juga mau memberikan satu pesan buat saudara dan juga buat saya bahwa apa? Bahwa engkau dan saya juga punya ciri khas, punya kemampuan. Betul? Ayo katakan sama-sama dengan saya punya kemampuan. Saya punya kelebihan. Saya punya keahlian. Tuhan sudah pilih saya. Saya orang pintar. Saya orang sukses. Saya orang yang diberkati.
untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Pesan yang ketiga saudara, temukan ciri khas itu dan doakan, kembangkan sungguh-sungguh supaya engkau dipakai semakin hebat, semakin heran, semakin luar biasa. Contoh yang terakhir saudara, yaitu Petrus. Saudara tahu ciri khas yang tadi itu, Tuhan mau pakai Petrus juga semakin hebat seperti Tuhan mau pakai saudara dan saya. Saudara, memang Petrus sempat mengalami gagal fokus dari penjala manusia kembali menjadi penjala ikan. Masih ingat tadi di awal saya sampaikan? Setelah itu saudara, dia lepas baju, dia udah gak bikin apa-apa, benar saudara? Tapi lihat ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus pulihkan dia. Masih ingat setelah Petrus dipulihkan, pelayanan Petrus menjadi luar biasa. Sekali berkhotbah, berapa banyak orang membawa diri dibaptis saudara? Masih ingat berapa? Kira-kira 3.000 orang. Luar biasa gak saudara? Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa? Tuhan Yesus memulihkan Petrus supaya Petrus boleh berkembang, memaksimalkan ciri khasnya dia. Apa yang Tuhan sudah pilih dia itu menjadi penjala manusia. Dan ketika dia berkhotbah, lebih dari 3.000 orang menerima Tuhan Yesus dan membawa diri dibaptis. Cara Tuhan memulihkan Petrus bagaimana saudara? Masih ingat tadi selain roti yang tadi saya bilang garis bawahi ada apa? Api arang. Masih ingat saudara? Saudara, saya jelaskan sedikit. Waktu Yesus ditangkap, firman Tuhan katakan Petrus itu sedang menghangatkan dirinya, saudara. Saya tidak ajak baca lagi, tapi Petrus sedang menghangatkan dirinya. Di depan apa? Api arang. Israel dingin, saudara. Di depan api arang. Kemudian datang orang untuk berkata buat Petrus apa? Loh, ini muridnya Yesus. Petrus bilang apa saudara? Bukan. Dia menyangkal. Habis dia menyangkal itu saudara, dia terintimidasi. Apa yang terjadi saudara? Dia beda fokus. Jadi penjala ikan lagi. Tuhan perlu memulihkan Petrus. Cara Tuhan memulihkan Petrus. Di depan api arang itu saudara, sama kan tempat waktu dia menyangkal? Tuhan bertanya begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Masih ingat Bapak Ibu? Apakah engkau agape mi? Gitu kan saudara? Tanya saya berapa kali saudara? 3 kali. Apakah Tuhan sedang mengerjai Petrus? Wah ini karena dia nggak mengasihi. Aku tanya lagi 2 kali, 3 kali. Bukan. Yesus bertanya berulang-ulang saudara. Untuk apa? Di depan api arang. Dia dipulihkan. Petrus dipulihkan. Sampai Petrus bilang, yes, aku mengasihi engkau Tuhan. Merinding saya saudara. Dan pada saat Petrus berkata demikian, Tuhan pulihkan dia. Dia berkarya luar biasa, saudara, dia berkarya luar biasa. Hari ini saudara, saya percaya Tuhan sedang memulihkan engkau. Tuhan sedang memulihkan engkau. Dan keluar dari tempat ini nanti, engkau berkarya lebih luar biasa lagi. Kalau Petrus dengan pelayanan yang luar biasa, saudara masing-masing dengan profesi masing-masing dengan luar biasa. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Saya akan minta satu tayangan video, namun sebelumnya ada satu pengumuman yang nanti saya ingin sampaikan, yaitu sebuah album saudara yang setelah pulang nanti saudara bisa dapatkan album terbaru tentang keluarga. Bapak Ibu Saudara mungkin boleh minta tolong ditampilkan. Ini harusnya resmi dirilis bulan Juli saudara. Jadi belum boleh dijual di toko, tapi hari ini puji Tuhan kami boleh membawanya. Ini sebuah album keluarga saudara dengan lagu-lagu terbaru. Dan album ini ada juga di dalamnya Jonas Rivano, Asmiranda, Sen Idol dan Nikita. Namun sebelumnya kita diberkati video saudara ya. Saya minta suaranya. Kau berkati. Ini true story. Pasti bukan
Kiranya Tuhan sekarang berkenan memberkati keluarga saudara supaya tetap ada di hadapannya untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu pujian dari salah satu lagu yang ada di album terbaru saudara. Dan saya ingin tutup dengan cerita tentang keluarga. Keluarga saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara tidak selalu menyenangkan saudara. Tidak selalu menyenangkan saudara. Kadang-kadang suami bisa kecewa sama istri, istri bisa kecewa sama suami. Tapi saya mau katakan buat engkau, meskipun keluargamu tidak selalu menyenangkanmu, tapi engkau harus kasihi mereka. Mengapa? Karena mereka selalu ada bersama denganmu di setiap musim di hidupmu. Ketika engkau sulit, ketika saya sulit, istri dan anak-anak ada selalu bersama-sama dengan saya. Kalau orang lain saudara, bisa berkata manis, bisa bicara apapun saudara. Tapi belum tentu, meskipun tidak semua, tapi belum tentu orang lain mau ada bersama-sama dengan engkau ketika engkau dalam masa sulit. Amin. Kasihilah keluargamu. Dan saya tutup dengan satu pujian yang luar biasa, pujian terbaru yang akan dibawakan oleh Visya Manuela. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Shalom, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Visya Manuela. Banyak orang yang berkata kalau tak kenal maka tak sayang. Om dan Tante, Visya dan keluarga pernah berada dalam masa sulit. Mungkin banyak orang yang tidak percaya saat kita melihat, wah sekarang keluarga Visya diberkati ya, kemana-mana bisa. Keluarga Visya pernah berada dalam masa sulit yang sampai benar-benar sulit. Sampai kita tidak punya uang, punya tempat tinggal. Cuman bisa mengontrak satu rumah kecil, kemana-mana harus jalan kaki. Tapi satu hal yang selalu Visya pegang teguh, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua, amin. Satu pujian, Tuhan memeliharaku. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhan, ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kemuliaan-Nya. Tuhan, ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan
lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Bagian refnya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi, haleluya. Shikata karala bala 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 bala.